Tuan muda ini sangat menyedihkan. Sang ibu ingin menghentikannya menikahi seorang wanita geisha. Membuat ayahnya menjadikan gadis itu selirnya. Remaja baru 16 tahun. Hanya karena berbakti, tidak berani protes. Pada akhirnya, karena rasa sakit yang luar biasa, dia meninggal. Tapi kematiannya tidak membangunkan ayahnya yang penuh nafsu. Dia hanya tunjukkan peti mati mayat saja. Kemudian diseret ke tanah kosong pemakaman. Kemudian hal aneh terjadi. Saat para pelayan menarik peti mati melalui pintu utama. Tiba-tiba becak tidak bisa jalan lagi. 3 orang mencoba yang terbaik. Dan roda tidak mau bergerak. Saat ini, si pemuda baru mengerti. Tuan muda ingin bertemu orang yang dia cintai sekali. Menerima berita itu, Jin Yi buru-buru berlari ke pintu. Diam-diam memegang peti matinya di tengah hujan lebat. Mungkin akan sedikit lebih sabar sekarang. Kamu akan tidak dingin lagi. Benar kan? Jangan terlalu lama di sini. Jika kamu tidak pergi, kamu akan kedinginan. Lupakanlah, lupakanlah. Semua rasa sakit yang harus kita tanggung. Lupakan semuanya, lupakan semuanya. Pejamkan matamu dan berdamailah. Jangan khawatir. Aku juga akan melupakannya juga. Setelah kita melupakan semuanya, tidak akan mengingatnya lagi. Jadi kamu harus pergi. Jangan khawatir tentang apapun di sini lagi. Ayo pergi, cepatlah. Suara Jin Yi. Pada akhirnya, becak mulai bergerak. Meski Eng Ho sudah tiada, dia tetap hidup di hati Jin Yi. Orang yang paling menderita selalu menjadi orang yang tinggal. Sakit rasanya melihat orang yang kamu cintai. Oh begitu banyak sakitnya. Membuat Jin Yi menjadi orang yang berbeda. Dia tidak memberikan hatinya pada siapapun. Dan itu akan membalas dendam pada semua orang yang melanggar cintanya. Balas dendam dunia memandang rendah dia. Tuan muda mati karena kekasihnya. Jenderal meninggalkan istrinya karena dia. Bahkan keluarga kerajaan terpesona oleh kecantikannya. Tidak ragu untuk memberinya 2 rumah. Sejak orang yang dia cintai meninggal, Jin Yi benar-benar berubah menjadi orang yang berbeda. Dia mulai mendekati kelas atas. Tapi tidak pernah main-main dengan mereka. Suatu ketika, jenderal ingin mengambilnya sebagai selirnya. Itu hanya perlu dia setuju saja. Apapun kondisinya, dia akan menerima. Jin Yi menatapnya, tersenyum sedikit. Lalu dengan angkuh berkata, "Aku ingin menjadi nyonya jenderal." Dan memaksanya untuk meninggalkan istrinya. Setelah mendengar itu, sang jenderal tersentak. Karena, aturan pada waktu itu, geisha hanya bisa menjadi selir. Tapi lelaki tua yang penuh nafsu ini terlalu serakah untuk Jin Yi. Jadi dia harus mengangguk setuju. Dia tidak tahu bahwa dirinya telah jatuh ke dalam perangkap wanita ini. Setelah itu, Jin Yi mengirim orang untuk membawa papan. Si jenderal tidak mengerti apa yang terjadi. Apa yang sedang kalian lakukan? Dia marah, putih matanya. Mendobrak penghalang, aturan adalah kejahatan. Bahkan Tuan, ketika dia ingin menjadikan geisha sebagai selirnya, dia harus dihukum seperti warga biasa. Biarkan saya dihukum dulu, atau Tuan dihukum dulu. Kamu sialan ini? Entah dari mana, seorang pria berjanggut lusuh muncul. Dia tidak takut untuk memarahi si jenderal itu. Membuat jenderal semakin marah. Begitu dia selesai berbicara, dia membalikkan meja dan menyapu pantatnya. Jenderal itu sangat marah sehingga dia menggigil. Memerintah orang untuk mengejarnya. Jin Yi lihat jenderal seperti ayam. Di dalam hati sangat senang.
Dia ingin menyebarkan hukum nasional untuk menghukum orang yang membuatnya. Harga diri mereka diinjak-injak seperti kotoran. Jika bukan karena mereka, dia dan kekasihnya bukan jalan yin dan yang sejauh ini. Jin Yi tidak akan pernah lupa hari hujan lebat itu. Hatinya terasa seperti dipotong menjadi ribuan keping. Hari ini, dia mencari teman lagi dengan miras. Kemudian pelan-pelan masuk dalam danau. Dia ingin menemukan tuan muda. Beruntung diselamatkan pria malang itu. Lalu pria itu dibawa pergi oleh para prajurit. Tapi yang menangkapnya bukan si jenderal tua. Itu adalah kaisar. Siapa orang ini sih? Kita akan tahu itu. Pelacur ini tidak hanya menghina keluarga kerajaan, bahkan membuatnya sangat terpesona sehingga tinggalkan semua. Dia adalah Huan Jinyi, seorang geisha yang sangat terkenal dari abad ke-16 Korea. Lawannya hanya selir dari si jenderal itu. Hanya Jin Yi. Menjadi kekasih idaman semua pria saat itu. Jin Yi menatap pria yang pernah menyelamatkannya. Sekarang kenakan pakaian yang paling penting. Ternyata duta besar Kekaisaran Min berkunjung. Tujuannya adalah untuk menghapus musik tradisional Korea. Bersaing untuk musik negara Dai Min. Yang mulia tidak kasar dari pelepasan. Harus membawa Jenderal Kim datang. Minta dia memikirkan cara untuk melindungi musik kampung halamannya. Karena pernah bertemu dan mengetahui bakat Jin Yi. Dia secara pribadi pergi kepadanya untuk meminta bantuan. Semoga dia bisa tampil di pesta makan malam. Yakinkan duta besar Kekaisaran Min. Tahu berita ini. Jin Yi langsung setuju. Tapi perjamuan hari itu, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jenderal Kim mencari di mana-mana. Akhirnya menemukannya bersembunyi di perpus. Jin Yi selalu menganggap Jenderal Kim dan pejabat cerawah lainnya sebagai monster. Jadi sengaja bermain lelucon untuk membuatnya kehilangan muka. Tanpa diduga, dia akhirnya diyakinkan olehnya. Musik Korea adalah jantung rakyat. Mendorong cinta orang. Mereka yang tidak tahu cara melestarikan dan melindunginya. Rasakan waktu berputar lebih cepat. Karena itu, aku tidak akan menyerah musik Korea. Seolah menyerah. Patriotisme dan cinta untuk rakyat juga akan membusuk. Jin Yi berkata, ini bukan pekerjaan mudah. Tujuan duta besar adalah untuk menghapus musik rakyat. Karena itu, tidak peduli seberapa bagus musiknya, maka duta besar tidak akan puas. Aku percaya pada kekuatan hati yang tulus. Jari-jari klasik dan hati yang tulus akan melindungi musik Korea. Aku berusaha seperti itu. Jenderal Kim ditolak secara langsung, harus mundur kembali ke perjamuan. Perjamuan hampir berakhir. Jenderal Kim seperti api yang membara. Pada saat ini, di mana Jin Yi muncul, masih memegang alat musik. Nyatakan tujuannya di sini. Semua orang memiliki secercah harapan. Berpikir bahwa Jin Yi akan menggunakan suara pianonya untuk meyakinkan duta besar. Tapi setelah mengeluarkan alat musiknya, dia mengejutkan semua orang. Alat musiknya tidak ada satu tali pun.